Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Magfiratul Nikmah, NIM 2022-35007. Di sini saya akan membahas materi mengenai perbedaan strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar dan proses pembelajaran matematika. Pembahasan yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Kedua, pendekatan pembelajaran. Ketiga, model pembelajaran. Keempat, metode pembelajaran. Latar belakang. Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia dan setiap orang mengalami belajar dalam hidupnya. Setiap manusia perlu proses pendewasaan, baik pendewasaan secara fisik maupun secara psikis atau kejiwaan. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, pengetahuan, atau apresiasi. Pembelajaran hanya bisa dilakukan oleh lebih dari satu individu. Dalam pembelajaran tidak hanya ada guru dan siswa, tetapi juga ada kepala sekolah, staf sekolah, hingga teman sejawat yang saling membantu demi terwujudnya pembelajaran. Studi tentang proses belajar mengajar sangat penting bahkan merupakan suatu keharusan bagi setiap tenaga pengajar baik di tingkat dasar, menengah, pertama, menengah atas, maupun di perguruan tinggi. Hal tersebut karena amat pentingnya sebuah pembelajaran bagi manusia. Strategi pembelajaran. A. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi belajar pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Menurut Glenn Sachi dan Ellie pada tahun 1980, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi belajar dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran. B. Macam strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi belajar secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencapai dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Yang kelima, strategi pembelajaran afektif. Strategi ini memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif, afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Dalam batas tertentu, afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral. Keenam, strategi pembelajaran konstekstual atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif
merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamisir kelas yang jenuh dan bosan. Yang kedelapan, strategi pembelajaran kuantum merupakan sebuah program percepatan pembelajaran yang ditawarkan Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Hakikat pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah mendeskripsikan hakikat apa yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan pembelajaran menurut Sanjaya tahun 2009 adalah suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai terjadinya proses pembelajaran secara umum berdasarkan cakupan teoritik tertentu. Secara umum, pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pertama, pendekatan konstekstual adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Guru akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan diri siswa melalui proses berpikir kritis. Jadi, guru tidak akan mengajarkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan suatu persoalan atau mengatakan benar atau salahnya suatu jawaban. Guru cenderung mendorong siswa untuk menekankan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan dan kritis dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Ketiga, pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Guru akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Kemudian diikuti penerapan atau contoh-contohnya. Keempat, pendekatan induktif. Pendekatan ini kebalikan dari pendekatan deduktif. Pembelajaran bermula dengan penyajian keadaan khusus yang kemudian digeneralisasikan. Pendekatan ini menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian kesimpulan. Diambil dari fakta-fakta yang ditemukan. Filsuf Inggris Francis Bacon menghendaki agar penarikan kesimpulan didasari dari fakta konkret sebanyak mungkin. Selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah, problem solving. Siswa didorong untuk menggunakan pengetahuan setara keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Pembelajaran dengan problem solving ini bertujuan agar siswa dapat menggunakan pemikiran seluas-luasnya. Dalam berpikir rasional, siswa dituntut menggunakan logika untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, memprediksi, dan menarik kesimpulan. Yang keenam, pendekatan open-ended. Tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Terdapat berbagai alternatif jawaban, tidak hanya benar atau salah saja. Pertanyaan juga bersifat terbuka, sehingga menuntun para siswa untuk berpikir secara aktif. 7. Pendekatan proses. Pendekatan proses guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Dalam pendekatan ini, siswa harus bisa mengilustrasikan atau melakukan percobaan, kemudian berhipotesis. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir dan psikomotor peserta didik. Kedelapan, pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Hakikat model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum. Rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pelajaran di kelas atau yang lain.
Menurut Adi Dalam, definisi model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka yang dipilih pendidik untuk merancang sebuah pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Macam model pembelajaran yang pertama, model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Karakteristik model pembelajaran langsung ialah A. Transformasi dan keterampilan secara langsung. B. Pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. C. Materi pembelajaran yang telah terstruktur. D. Lingkungan belajar yang terstruktur. E. Distruktur oleh guru. Kedua, model pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Ketiga, model pembelajaran PMRI. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memahamkan persoalan matematika. Pendekatan PMRI adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang dekat dengan kehidupan nyata siswa sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan daya nalar. Keempat, model pembelajaran konseptual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, model pembelajaran Indecart-Mark atau mencari pasangan adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan, digunakan untuk mengulangi materi yang telah diberikan sebelumnya. Materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan catatan peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu. Sehingga peserta didik kita masuk ruangan kelas sudah memiliki bekal pengetahuan. Dengan model pembelajaran Indecart-Mark, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Keenam, model pembelajaran kooperatif. Pada hakikatnya, model pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Pembelajaran kooperatif berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar pokok sistem pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan efektif. Metode pembelajaran. Hakikat metode pembelajaran. Cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara pendidik memberikan pelajaran dan cara peserta didik menerima pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung, baik dalam bentuk memberitahukan atau membangkitkan. Jadi, peranan metode pembelajaran ialah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif. Macam metode pembelajaran. Pertama, metode studi kasus. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru dapat memberikan suatu cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari. Kedua, metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif,
Metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. Siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari. Kemudian, mereka memperagakan di depan kelas. Metode pembelajaran ini dapat menunjukkan bagaimana siswa melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas di depan kelas. Ketiga, metode discovery. Mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Guru harus memotivasi siswa bagaimana menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Keempat, metode jigsaw. Ini mendekati siswa untuk belajar dengan berkelompok. Guru dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam berkelompok. Setiap anggota kelompok mendapat tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian setiap anggota kelompok menggabungkan hasil belajarnya sehingga berbentuk suatu pemahaman yang utuh. Jenis metode pembelajaran ini membuat siswa belajar mendengar dan belajar satu sama lain. Kelima, metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadinya interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami pendapat berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung, selain memahami pelajarannya. Keenam, metode bermain peran adalah salah satu metode pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan meminta siswa melakukan peran tertentu. Misalnya, guru pintar memberikan kasus jembatan kampung ambruk karena hujan deras. Kemudian siswa dibagikan perannya. Ada yang menjadi Pak RT, warga, dan lain sebagainya. Dari kegiatan tersebut, siswa yang sedang berperan dan juga mengamati dapat membuat analisis apakah setiap peran sudah bekerja dengan baik atau belum. Yang ketujuh, metode tugas proyek adalah metode pembelajaran yang sangat menantang. Siswa harus melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang harus langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Metode ini menghendaki siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Siswa dapat melakukan tugas proyek secara individu maupun secara kelompok. Metode yang selanjutnya yaitu metode kunjungan karya. Metode pembelajaran kunjungan kerja atau kunjungan karya ini biasanya dilakukan setelah metode pembelajaran tugas proyek dilakukan. Jenis metode pembelajaran ini membuat siswa untuk saling melihat hasil karya teman-temannya. Mereka dapat mengamati dan juga belajar bertanya. Yang terakhir yaitu perbedaan strategi pendekatan model dan metode dalam pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Suatu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Bungkus dari penerapan pendekatan dan metode pembelajaran tersebut dinamakan model pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.